وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk ke bahaya dengki ya. Berbicara tentang kenapa rezeki seorang sulit, maka ada sebab lain yang bisa muncul dan memicu, yaitu hasad. Tidak senang melihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya yang lain. Sungguh penyakit hasad sangat bahaya. Itu kenapa Allah sampai mengajarkan doa untuk berlindung dari orang hasad. Wa min hasad. Dan dari kejahatan orang hasad, apabila dia sudah berhasad, maka kita berlindung. Karena hasad itu bahaya gitu. Kita berlindung dari orang-orang yang hasad dan juga berlindung jangan sampai kita menjadi penghasad. Kita tidak ingin dekat-dekat dengan orang yang hasad dan jangan sampai justru kita menjadi seorang yang punya sifat hasad. Hasad itu apa? Hasad itu dua gitu loh. Hasad itu dua. Yaitu apa? Kita nggak senang orang lain dapat nikmat atau kita senang kalau orang lain kehilangan nikmat. Wah, anggap baru mobil toh, nyebeli tenan nih. Bahasa gitu udah menunjukkan hasad. Atau soal enggak cerita, wah mobilku baru hilang mas. Wah, alhamdulillah. Nah, itu hasad juga gitu. Maka hasad itu ada dua model kayak gitu ya. Jadi dia nggak senang orang lain dapat nikmat atau dia senang orang lain kehilangan nikmat. Hati-hati. Dan sebaik-baik hasad, hasad itu ada yang baik, yaitu hasadnya orang pada orang lain yang punya ilmu dan amal yang baik. Wah, si fulan baru munggah kaji, kapan yo aku? Nah, itu hasad baik. Oh, si fulan baru apal Quran, kapan yo aku? Ya dia nonton, dia ngejar itu kan. Maka itu baik. Tapi kalau oh si fulan baru munggah kaji, alah paling songkok duit korupsi ya. Kayak gitu tuh hasad yang jelek. Oh, si fulan habis ngapal Quran, oh iya, bohong, jangan-jangan nggak apal tapi nggak ngaku apal. Itu juga bagian dari hasad yang jelek. Jadi harus difahami ya bedanya hasad baik dan hasad jelek. Maka masalahnya ya di sini dikatakan hasad itu ada ataukah yahsudun nas ala ma atahumullahu min fadli, ataukah mereka dengki pada manusia Muhammad karena karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi orang-orang kafir itu benci kepada orang-orang Yahudi pun benci kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Karena harusnya itu Nabi itu dari kalangan Yahudi bukan dari kalangan orang Arab. Maka masalahnya seringkali penyakit hasad ini muncul kepada orang-orang yang kita kenal dengan baik dan dekat dengan kita. Hati-hati, bisa tetangga, bisa rekan kerja, bahkan bisa anggota keluarga. Anak pertama dengki melihat kenikmatan yang diberikan kepada anak kedua. Rekan satu profesi tidak suka dengan karir dan banyak proyek yang diterima oleh temannya, dan seterusnya. Justru kalau tidak kenal, jauh dan berbeda profesi malah jarang muncul hasad. Jadi nek sampai ada seorang kiai itu ngomong, dulur gue nek omahe cedaan itu kan, itu mambu. Mambu, mambu raina gitu. Tapi nek adoh mambu wangi. Jadi si kiai itu sampai ngomong itu kepada para bapak-bapak gitu kan, kalau mau menempatkan anak jangan dekat-dekatan. Nanti yang mambu-mambu di rumah anaknya itu akan kecium ke saudara-saudaranya, di malah rapuh. Jauhkan sekalian. Karena nek adoh biasanya nek kangen, nek pengen ketemu. Ya itu bisa benar bisa enggak gitu kan. Karena ya tadi itu ketika orang ini keluarganya udah dibingkai dengan hasad gitu kan. Mau jauh mau enggak ya kalau denger ya nengnya ya anyel. Kalau dia, oh si fulan habis ini habis itu beli gitu. Dia merasa bahwa selama ini berhubungan dengan Allah baik-baik aja, kemudian belakangan muncul banyak masalah. Ini itulah apa aja yang tidak mengenakan, ya, maka timbul hal yang aneh dan mencurigakan. Namun untuk melakukan apa yang aneh maka untuk melakukan ru'yah yang syar'i. Ya kalau kemudian nggak ada gejala kok kemudian sakit nggak sembuh-sembuh ya di ru'yah aja. Bagaimana ditegaskan sebelumnya bahwasanya bahkan Allah yang menyampaikan di dalam Al-Quran, saat itu nyata, orang yang tidak senang dengan kesuksesan kita itu nyata, bahkan mereka terkadang tidak tinggal diam, ada yang rela melakukan sihir dan sejenisnya. Jadi kalau tiba-tiba kita punya kesuksesan gini 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 gini, kemudian kok tiba-tiba sakit, sembuh, nggak kunjung ketemu gitu kan, obatnya dokternya gitu kan, maka ya diruqyah aja. Perbanyak istighfar dan baca doa, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dan dihilangkan dari semua keburukan. Hanya Allah yang mengizinkan sihir dan hasad itu bisa pergi dan tidak menimpa kita, dan atas izin Allah pula semua keburukan itu bisa hilang dari kita. Allah Maha Kuasa atas segalanya. Baik, ini yang bisa kita sampaikan atau kita diskusikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya cukupkan saya rasa sampai di sini. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.